Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang organisasi guru, layanan bimbingan, prinsip profesionalisme, ciri-ciri guru, dan profesional. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri Pupu Cahyani sebagai moderator. Ada Heni Jumiati sebagai pemateri, Heni Wahyu Anggraini sebagai pemateri, Mutmainah sebagai pemateri, Nopal Sadiq Husain sebagai pemateri, Nurul Alita Yulianti sebagai pemateri, Rita Purnamawati sebagai pemateri, Fatimah Rahmi sebagai pemateri, Yosia Kristina Sabara sebagai pemateri, dan Syahrial Munada sebagai pemateri. Di sini rumusan masalah yang akan kami bahas. Yang pertama, apakah pengertian dari organisasi guru? Yang kedua, bagaimanakah layanan bimbingan itu? Yang ketiga, apa saja prinsip profesionalisme? Dan yang terakhir, apa saja ciri-ciri guru profesionalisme itu? Next. Adapun tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui apa itu organisasi guru. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana layanan bimbingan. Yang ketiga, untuk mengetahui prinsip profesionalisme. Dan yang terakhir, untuk mengetahui ciri-ciri profesionalisme. Pemateri yang pertama, Heni dipersilakan untuk memaparkan pemateri yang pertama. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organisasi guru. Di Indonesia ada dua organisasi profesi yang terkait dengan profesi keguruan atau kependidikan yang sudah lama hadir, yaitu yang pertama ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau bisa disebut dengan PGRI, dan yang kedua ada Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih itu sebenarnya organisasi guru atau organisasi profesi. Di Indonesia telah dikenal berbagai organisasi profesi yang telah kuat dan mapan sebagai organisasi profesi. Beberapa organisasi profesi tersebut seperti Organisasi Ikatan Dokter atau IDI, Ikatan Advokat Indonesia atau IAI, Ikatan Pembimbing Indonesia atau IPBI, dan lain-lain. Untuk organisasi guru telah kita kenal lama, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Setelah era reformasi pertumbuhan, organisasi profesi guru yang baru seperti Ikatan Guru Indonesia atau IGI, juga ada Serikat Guru Indonesia atau SGI, dan mungkin akan tumbuh lagi sejumlah organisasi profesi lainnya. Tetapi, sudahkah organisasi profesi guru ini melindungi hak-hak guru, melindungi guru dan gangguan dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru? Tampaknya masih banyak kasus yang terjadi di mana guru belum terlindungi secara kuat hak-haknya oleh organisasi sendiri. Meskipun demikian, PGRI sebagai organisasi guru memiliki visi dan misi melindungi guru, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan kesejahteraan dan rasa aman guru. Di Indonesia, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai terkait dengan profesi keguruan atau kependidikan yang sudah lama hadir. Yang tadi yang sudah saya jelaskan pertama yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Organisasi profesi guru ini didirikan pada tanggal 25 November 1945 melalui Kongres Guru Indonesia di Surakarta. Sifat organisasi ini sebagai organisasi perjuangan dan organisasi profesi yang berasaskan Pancasila. Adapun tujuannya, yang pertama, mempertahankan, mengamankan, dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, mewujudkan cita-cita proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Kemudian, turut berperan aktif mensukseskan pembangunan nasional, khususnya bidang pendidikan dan kebudayaan dengan jalan memberikan pemikiran dan penunjang pelaksanaan program yang menjadi garis kebijaksanaan pemerintah. Lalu, mempertinggi kesadaran, sikap, dan mutu kemampuan profesi guru, serta meningkatkan kesejahteraan guru anggota PGRI. Sebagai organisasi profesi dan organisasi perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia, bertugas untuk yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membela, mempertahankan, mengamankan, dan mengamalkan Pancasila sebagai sikap dan tingkah laku manusia, dasar negara dan pandangan hidup bagi sikap dan tingkah laku manusia, dasar negara dan pandangan hidup bangsa serta satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang ketiga, mempertahankan dan melestarikan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, berusaha secara terus-menerus meningkatkan
integritas bangsa serta menjaga tetap terjaminnya dan terpeliharanya keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan wawasan Nusantara. Lalu yang kelima, lembaga pendidikan guna meningkatkan pengabdian dan peran serta di dalam pembangunan nasional. Yang keenam, hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan atau kemasyarakatan umumnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan. Lalu yang ketujuh, turut aktif melaksanakan dan mengamankan sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Yang kedelapan, memelihara, membina, dan mengembangkan kebudayaan nasional serta memelihara kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. Yang kesembilan, menyelenggarakan dan membina anak lembaga PGRI. Yang kesepuluh, memelihara dan mempertinggi kesadaran guru akan profesinya untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, pengabdian, prestasi, dan kerjasama. Yang ke-11, organisasi sekaligus sebagai kader Pancasila, kader pembangunan, dan kader bangsa. Yang ke-12, membina usaha kesejahteraan guru dalam arti yang luas dan membantu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan hak kepegawaian, lalu menegakkan kedudukan, wibawa, dan martabat guru. Tugas yang terakhir yaitu membina dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan organisasi guru luar negeri sesuai dengan politik luar negeri Indonesia, mengabdi pada kepentingan nasional. Lalu yang kedua yaitu ada Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional, mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini, maka Sarjana Pendidikan Indonesia merasa terpanggil dan bertanggung jawab untuk lebih banyak memberikan sumbangan tenaga dan pemikiran agar dapat terarah dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Maka para sarjana pendidikan Indonesia membentuk wadah organisasi yang disebut dengan Ikatan Sarjana Pendidikan atau ISPI. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia didirikan pada tanggal 17 Mei 1960 dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia atau ISPI, merupakan organisasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Organisasi ini bersifat profesional dan ilmiah dalam bidang kependidikan. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia ini bertujuan untuk, yaitu ada menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi di seluruh Indonesia. Yang kedua, meningkatkan sikap dan kemampuan profesional para anggota. Yang ketiga, membina serta mengembangkan ilmu, seni, dan teknologi pendidikan dalam rangka membantu pemerintah mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Yang keempat, mengembangkan dan menyebarkan gagasan baru dalam bidang ilmu, seni, dan teknologi pendidikan. Yang kelima, melindungi dan memperjuangkan kepentingan profesional para anggotanya. Yang ketujuh, meningkatkan komunikasi para anggota dari berbagai spesialisasi kependidikan. Yang kedelapan, menyelenggarakan komunikasi agar organisasi-organisasi profesi. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, maka Sarjana Pendidikan Indonesia melakukan usaha-usaha seperti menyelenggarakan pertemuan ilmiah dan penelitian mengenai ilmu dan seni serta teknologi, kemudian mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta serta organisasi profesi, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian menertibkan media komunikasi ilmu, seni, dan teknologi pendidikan. Lalu yang keempat, melindungi kepentingan profesional para anggota dan mengembangkan profesi pendidikan. Yang kelima, melindungi kepentingan masyarakat dari pihak profesional kependidikan yang merugikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul. Kita dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari dibentuknya organisasi profesi guru. Salah satu tujuan organisasi ini adalah mempertinggi kesadaran sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, Pasal 61, terdapat 5 misi dan tujuannya, yaitu meningkatkan dan atau mengembangkan, yang pertama itu adalah karir,
merupakan upaya mengembangkan karir anggota sesuai bidangnya. Karir yang dimaksud adalah perwujudan diri seorang pengemban profesi secara bermakna, baik bagi dirinya maupun orang lain. Organisasi ini berperan sebagai fasilitator dan motivator untuk mencapai karir setiap anggota. Kemudian yang kedua, meningkatkan dan atau mengembangkan kemampuan anggota, merupakan upaya terwujudnya kompetensi pendidikan yang handal. Dengan kekuatan dan kewibawaan organisasi akan meningkatkan kemampuannya. Yang ketiga, meningkatkan dan atau mengembangkan kewenangan profesional anggota, merupakan upaya untuk menempatkan anggota sesuai kemampuannya. Yang keempat, meningkatkan dan atau mengembangkan martabat anggota, merupakan upaya agar anggota terhindar dari perlakuan tidak manusiawi dari pihak lain dan tidak melakukan praktik melecehkan nilai kemanusiaan. Kemudian yang kelima, meningkatkan dan atau mengembangkan kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan, merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin anggotanya. Dalam teori Maslow, kesejahteraan menempati urutan pertama berupa kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi. Sedangkan visinya secara umum ialah terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional. Pembentukan organisasi profesi sebagaimana pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat memfasilitasinya dengan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Ya, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Heni Jumiati. Untuk Heni Jumiati, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan layanan bimbingan. Landasan pelayanan konseling itu terdapat pada kurikulum sekolah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu yang pertama ada pasal 1 butir 6 yang mengemukakan bahwa konselor itu adalah seorang pendidik. Kemudian yang kedua, pasal 3 menjelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi bagi peserta didik. Kemudian, yang ketiga, ada pasal 4 ayat 4 yang menjelaskan bahwa pendidikan itu diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian, yang terakhir ada pasal 12 ayat 1b yang menjelaskan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rita Purnamawati. Kepada Rita, saya persilahkan. Next, operator. Sebelumnya terima kasih moderator atas kesempatannya. Materi selanjutnya adalah jenis layanan bimbingan. Jenis layanan bimbingan menurut Hikmawati terbagi menjadi 6. Yang pertama ada layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang memberikan seseorang pengenalan pada lingkungan baru yang dimasukinya. Misalnya memperkenalkan siswa baru kepada lingkungan sekolahnya yang baru, atau di SMA biasanya disebut dengan PLS atau pengenalan lingkungan sekolah, dan di perguruan tinggi bisa disebut dengan PKKMB. Yang kedua, ada layanan informasi. Layanan informasi merupakan layanan yang dilakukan bersamaan dengan layanan orientasi, yang memberikan pemahaman kepada individu-individu atau siswa-siswa baru yang masuk ke dalam lingkungan baru tadi, tentang berbagai hal yang diperlukan dalam lingkungan baru tersebut untuk menjalankan sebuah kegiatan. Misalnya menentukan pilihannya untuk ekstrakurikuler, atau memberikan informasi yang terdapat di dalam sekolah tersebut tentang hal pendidikan, atau informasi mengenai pemilihan jurusan, atau informasi mengenai sosial budaya. Yang ketiga ada layanan bimbingan penempatan dan penyaluran. Layanan ini membantu menempatkan siswa atau individu dalam lingkungan yang sesuai untuk perkembangan potensi mereka masing-masing, sesuai dengan minat mereka sendiri atau sesuai dengan keahlian mereka sendiri. Termasuk di dalamnya adalah penempatan dalam kelompok belajar, pemilihan kegiatan tadi seperti ekstrakurikuler, dan pemilihan program studi atau jurusan. Yang keempat, layanan bimbingan belajar. Layanan ini membantu siswa untuk mengatasi masalah belajarnya, agar bisa belajar lebih efektif.
Yang kelima ada layanan konseling individual. Layanan konseling individual ini adalah layanan konseling yang diberikan secara perorangan atau biasa disebut di sekolah-sekolah biasanya curhat di guru BK, seperti itu. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah layanan bimbingan dan konseling kelompok. Layanan ini dilaksanakan pada sekelompok orang yang mempunyai permasalahan yang serupa. Jadi misalnya siswa-siswa ini punya masalah yang sama, misalnya punya masalah belajar yang sulit. Nah, siswa-siswa tersebut akan dikumpulkan dan dibimbing sesuai masalah yang mereka hadapi. Itu saja materi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rita. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutmainah. Kepada Mutmainah, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip profesionalisme, di mana seorang yang profesional dalam bekerja akan memiliki nilai tersendiri di hadapan orang lain. Kualitas pekerjaan seorang profesional akan lebih baik dibandingkan yang lain, di mana faktor kedisiplinan, komitmen, profesi, dedikasi, dan kekhususan kompetensi yang membedakan seorang profesional dibandingkan pekerja non-profesional. Jadi berdasarkan pada konsep tersebut, maka profesionalisme membutuhkan 3 prinsip dasar yang terdiri dari yang pertama ada keahlian pekerjaan profesional. Pekerjaan profesional biasanya menuntut adanya suatu keahlian khusus yang memungkinkan seorang pekerja profesional memberikan jasa tertentu kepada pengguna jasa profesionalnya. Jadi keahlian ini bersumber dari yang pertama ada pengetahuan. Suatu profesi terdiri dari sekumpulan pengetahuan yang menjadi milik bersama. Seorang pekerja profesional harus menunjukkan bahwa ia menguasai kumpulan pengetahuan sampai pada suatu tingkat tertentu. Pengetahuan ini diperoleh dari proses pendidikan, pelatihan, dan juga pengalaman serta sertifikasi pada bidang-bidang profesi tertentu. Kedua, ada tanggung jawab seorang yang sudah ahli dan keterampilan cara kerja para personil atau individu yang sudah bisa menunjukkan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan cara kerja yang efektif, maka telah dianggap mampu dan bertanggung jawab penuh untuk memberikan pelayanan jasa sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga ada norma dalam menjalankan profesinya dan kemandirian dan pengakuan. Mereka yang sudah dapat menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan cara kerja yang memadai menurut ukuran profesionalisme, maka dapat diterima sebagai pekerja profesional yang mandiri dalam bidangnya. Artinya, secara mandiri mereka sudah dapat dianggap mampu dan memperoleh pengakuan serta bertanggung jawab penuh dalam memberikan pelayanan sesuai dengan bidang keahliannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutmainah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatimah Rahmi. Saya persilahkan. Terima kasih pada moderator. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab seorang yang sudah ahli, yang memiliki arti yaitu orang yang memiliki kewenangan profesional yang bertanggung jawab untuk menunjukkan hasil kerja yang berkaitan dengan keunggulan mutu jasa dan pengembangan profesinya. Yang ketiga ada norma dalam menjalankan profesinya secara profesional, maka harus memiliki norma-norma berupa kesungguhan dan ketelitian, tekun dan ulet, dan gigih mendapatkan hasil terbaik. Integritas tinggi dalam menjalankan pekerjaannya, pemikiran dan tindakan harus selaras atau konsistensi, memiliki kesadaran untuk terus-menerus mengembangkan kemampuan dan mencintai profesi yang ditekuni. Seorang profesional itu baru dapat dikatakan berintegritas apabila memiliki karakteristik. Sebelumnya, integritas itu suatu konsep yang berkaitan dalam tindakan. Nah, kalau untuk orang yang berintegritas itu orang yang memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Karakteristik yang pertama, utuh dan tidak terbagi, bermakna seorang profesional membutuhkan kesatuan dan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan perilaku etis. Utuh juga bermakna adanya keseimbangan antara kecerdasan fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Yang kedua, menyatu yang menyeratkan bahwa seorang profesional secara serius dan penuh waktu menekuni profesinya. Yang ketiga, kokoh dan konsisten, menyeratkan pribadi yang berprinsip, percaya diri, tidak mudah goyah, dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fatimah Rahmi.
Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yosia Kristina Sebara. Kepada Yosia, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri pekerjaan profesional. Secara umum, ada 3 tugas guru sebagai profesi, yakni mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan untuk kehidupan siswa. Untuk dapat laksanakan tugas dan tanggung jawab di atas, seorang guru dituntut memiliki beberapa kemampuan dan kompetensi tertentu sebagai bagian dari profesionalisme guru. Jadi seperti apa sih ciri-ciri pekerjaan profesional itu? Yang pertama, harus memiliki landasan pengetahuan yang kuat. Yang kedua, harus berdasarkan atas kompetensi-kompetensi individual. Yang ketiga, memiliki sistem seleksi dan sertifikasi. Yang keempat, ada kerjasama dan kompetensi yang sehat antar sejawat. Yang kelima, adanya kesadaran profesional yang tinggi. Yang keenam, memiliki prinsip-prinsip etik. Yang ketujuh, memiliki sistem sanksi profesi. Dan yang kedelapan, adanya militansi individual dan individual. Yang kesembilan, memiliki organisasi profesi. Ada standar guru profesional, yaitu menjadi guru profesional setidaknya memiliki standar minimal, memiliki kemampuan intelektual yang baik, memiliki kemampuan memahami visi dan misi pendidikan nasional, mempunyai keahlian mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa, memahami konsep perkembangan psikologi anak, dan memiliki kemampuan organisasi dalam proses belajar dan memiliki kreativitas dan seni mendidik. Adapun kemampuan dari guru profesional, yaitu ada kognitif, psikomotorik, dan afektif. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari guru profesional. Yang pertama, itu mempunyai kompetisi pedagogik. Artinya, ini menyangkut kemampuan siswa pada mengelola pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran yang dimaksud tidak terlepas dari tugas pokok yang harus dikerjakan guru. Tugas-tugas tersebut menyangkut merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran. Yang kedua itu mempunyai kompetisi kepribadian. Artinya, itu menyangkut kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, berwibawa, dan menjadi teladan peserta didik. Yang ketiga, mempunyai kompetisi profesi. Artinya, sebagai tenaga pendidik, dalam bidang tertentu sudah merupakan kewajiban untuk menguasai materi yang menyangkut pada bidang tugas yang diampu. Apabila seorang guru tidak menguasai materi secara luas dan mendalam, bagaimana mungkin mampu memahami persoalan pembelajaran yang dihadapi di sekolah? Oleh karena itu, untuk menjadi profesional dalam bidang tugas yang diampu, harus mempelajari perkembangan pengetahuan yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang keempat, mempunyai kompetisi sosial. Artinya, kemampuan guru berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, maupun sesama guru, wali murid, ataupun masyarakat. Kemampuan berkomunikasi dengan baik itu merupakan salah satu penentu keberhasilan seseorang dalam kehidupan. Komunikasi dan interaksi antara guru dengan siswa berkaitan dengan interaksi yang akrab dan bersahabat. Dengan demikian, peserta didik memiliki keterbukaan dengan gurunya. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Syahrial Munada. Kepada Syahrial Munada, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Standar guru profesional. Menjadi guru profesional setidaknya memiliki standar minimal, yakni yang pertama memiliki kemampuan intelektual yang baik, yang kedua memiliki kemampuan memahami visi dan misi pendidikan nasional, yang ketiga mempunyai keahlian mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa, yang keempat memahami konsep perkembangan psikologi anak, yang kelima memiliki kemampuan organisasi dalam proses belajar yang memiliki kreativitas dan seni mendidik. Kemudian ciri-ciri guru profesional. Untuk menjadi seorang guru yang profesional, maka harus memiliki ciri-ciri diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menjiwai atau menyenangi profesinya. Setiap profesi yang dipilih atau diemban oleh seseorang termasuk di dalamnya haruslah dijiwai, disenangi, dicintai, dan dipahami dengan baik. Jika suatu profesi tidak disukai, maka hal yang dilakukan secara kontinu tersebut akan mudah bosan, tidak menyenangkan, dan tidak dilakukan sepenuh hati. Yang kedua yaitu menguasai profesi sesuai bidang ilmu pengetahuan.
Untuk menjadi seseorang yang ahli dalam ilmu yang akan diajarkan kepada peserta didik, guru haruslah seorang yang terlebih dahulu diwajibkan menempuh jenjang pendidikan yang sesuai dengan profesinya. Jika seorang guru memilih profesi sebagai guru tanpa melalui jenjang pendidikan, maka guru tersebut tidaklah disebut sebagai seorang guru, tetapi mereka disebut sebagai guru yang amatir atau delintatis. Yang ketiga, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. Seorang guru harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik karena harus berinteraksi dengan peserta didik secara benar dan tepat sehingga guru akan mampu mengelola setiap proses belajar mengajar di dalam kelas dengan mudah. Yang keempat, berpegang teguh dengan pada kode etik profesinya. Seorang guru harus memiliki sikap atau perilaku yang sesuai dengan perkataannya. Guru tidak hanya dinilai dari apa yang disampaikannya, guru dinilai dari akhlaknya, kesabarannya, kejujurannya, keikhlasannya, cara berpikirnya, ketakwaannya, jiwa sosialnya, bahkan dinilai sampai cara guru mengontrol emosi. Dan hal tersebut merupakan kode etik yang harus dimiliki oleh setiap guru. Yang kelima, entrepreneurship. Bukanlah seorang guru harus melakukan kewirausahaan, akan tetapi yang dimaksud adalah seorang guru yang mempunyai sikap kemandirian dan tidak bergantung pada orang lain. Materi ke-6 dan sampai 10 akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Noval Sadiq Husain. Kepada Noval, saya persilahkan. Ya, saya akan menjelaskan mulai dari nomor 6. Self motivation. Jadi seorang guru yang profesional selalu mampu menghadirkan motivasi dari dalam dirinya dan mampu menjadi motivator untuk orang lain. Guru itu tidak hanya sekadar melakukan transfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, akan tetapi juga harus selalu memberikan semangat belajar dan motivasi-motivasi yang bersifat membangun kepada peserta didiknya agar terus berusaha menjadi yang lebih baik. Tidak akan mampu seorang guru menjadi motivator untuk orang lain ketika motivasi dalam dirinya sendiri belum tertanam dengan baik. Yang ketujuh adalah self-growth. Guru diharapkan agar terus belajar, berkembang, dan terus-menerus melakukan peningkatan terhadap kemampuan serta kualitas dirinya. Guru yang profesional selalu berupaya mengikuti perubahan atau perkembangan zaman untuk mencapai kualitas dirinya yang maksimal. Oleh karena itu, tidak ada kata berhenti bagi seorang guru untuk terus belajar dan menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya. Karena ketika guru berhenti untuk meningkatkan kemampuannya yang ada di dalam dirinya, maka sesungguhnya itu adalah stagnasi terburuk dalam dunia pendidikan. Lalu yang ke-8 ada capability. Kapabilitas seorang guru merupakan kemampuannya dalam mengelola potensi yang ada dalam dirinya secara baik dan maksimal. Guru yang baik adalah guru yang memiliki kemampuan dalam berkarya dan menunjukkan kecakapannya dalam melaksanakan proses belajar mengajar yang up to date dan memiliki keterampilan diri dalam memahami serta mengayomi peserta didiknya dengan efektif. Lalu yang ke-9 ada memiliki kewibawaan. Adalah suatu ciri yang terpancar dari dalam diri guru itu sendiri sebagai suatu kekuasaan batin untuk mendidik dan kemudian mampu mempengaruhi peserta didik untuk diakui sebagai orang yang lebih dewasa, lebih berpengalaman, lebih tinggi derajatnya dibandingkan dirinya. Lalu yang 10 ada inovatif. Ya, perkembangannya kurikulum, guru seharusnya juga terus melangkah maju sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan kurikulum di Indonesia ke kurikulum 2013 ini adalah bentuk usaha inovatif dari pemerintah, dan guru juga harus memiliki usaha-usaha yang inovatif dalam proses menjalankan kurikulum baru tersebut, seperti inovatif dalam materi, bahan ajar, inovatif dalam menggunakan berbagai macam metode, memilih media dan alat pembelajaran, serta inovatif dalam melakukan teknik penilaian terhadap peserta didik. Cukup dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Noval. Next operator. Ya. Sebelum saya mengakhiri diskusi kita pada hari ini, saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Yang pertama, organisasi profesi guru ini didirikan pada tanggal 25 November 1945 melalui Kongres Guru Indonesia di Surakarta. Yang kedua, salah satu tujuan organisasi ini adalah mempertinggi kesadaran sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru. Yang ketiga, pelayanan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional. Yang keempat, secara umum ada 3 tugas guru sebagai profesi. Yang pertama, mendidik, yang kedua mengajar, dan yang ketiga melatih. Yang kelima, untuk kesimpulan, seorang yang profesional dalam bekerja akan memiliki nilai tersendiri di hadapan orang lain.
Demikianlah diskusi kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan ke para pemateri dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.